Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu operasi aljabar pada vektor di R3. Di situ dimisalkan vektor U itu X1, Y1, dan Z1. Kemudian vektor V-nya X2, Y2, dan Z2 dan K suatu skalar. Ketika dia penjumlahan, Ibu yakin kalian udah bisa semua untuk penjumlahan vektor ini. Jadi kita lanjut ke unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di R3. Di situ vektor 0. Kalau vektor 0 berarti nilainya adalah 0 semua. Yang sifatnya vektor 0 ditambah U sama dengan vektor U ditambah vektor 0 sama dengan U. Jadi sama aja, misalnya di sini kan bilangan berapapun ketika dijumlahkan dengan 0 itu hasilnya bilangan itu sendiri. Yang ini hanya dibalik. Ini vektor 0 ditambah vektor U itu hasilnya sama dengan vektor U ditambah vektor 0, yaitu hasilnya adalah vektor U. Kemudian yang kedua, lawan dari vektor U. Di sini kan vektor U-nya positif. Nah, ketika lawannya berarti negatif, lawan dari positif yaitu negatif, berarti negatif vektor U. Jadi, nilainya semuanya berubah menjadi negatif. Nah, kalau yang selanjutnya itu dengan bentuk vektor baris. Jadi, sudah pasti bisa semua untuk vektor baris ya. Yang ini vektor kolom kita rubah menjadi vektor baris semua. Kemudian kita jumlahkan yang sama-sama X, kita jumlahkan jadi X sama X, Y sama Y, dan Z sama Z. Ini kalau pengurangan vektor. Kalau pengurangan vektor juga sama, tinggal dikurangkan saja setiap elemennya. Tapi yang sejenis jadi X sama X, Y sama Y, dan Z sama Z. Sekarang kita ke lanjut perkalian skalar dengan vektor. Skalar itu kan K, kita kalikan dengan vektor U. Jadi K dikali, tadi diketahui bahwa vektor U-nya adalah X1, Y1, dan Z1. Jadi K dikali vektor U. Berarti kita kalikan satu-satu semua. K dikali X1, K dikali Y1, dan K dikali Z1. Ini hasilnya. Kemudian dengan bentuk vektor baris. Kalau ini tadi vektor kolom, yang ini vektor barisnya. Kemudian yang bawahnya, dua vektor yaitu vektor U dan vektor V dikatakan sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Jadi nilai setiap X sama X itu sama. Misalnya kalau 0 ya 0 semua. Kalau 1 ya 1 semua gitu. Jadi sama, berlaku juga untuk Y dan Z-nya. Nilainya sama. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, diketahui vektor A itu 2 vektor I ditambah 4 vektor J dikurangi 5 vektor K, dan B-nya sama dengan 4 vektor I dikurangi 3 vektor J ditambah vektor K. Tentukan yang pertama adalah vektor A ditambah vektor B. Berarti vektor A ditambah vektor B. Kalau kita mau menjumlahkan, yang pertama boleh kita tuliskan lagi, boleh. Ini vektor A-nya, ini vektor B-nya. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis jadi I sama I. Jadi 2 sama 4. Ini 2 sama 4. 4 vektor J dikurangi 3 vektor J. Nih. Yang ini juga sama. Yang ini untuk K. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. 4 ditambah min 3 itu sama dengan 1. Kemudian min 5 ditambah 1 itu min 4. Kemudian yang B, yang vektor A dikurangi vektor B. Kalau tadi dijumlahkan, sekarang dirubah menjadi pengurangan. Prosesnya sama kayak yang di sini. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Diketahui vektor A-nya 3, min 5, dan 4. Kemudian vektor B-nya adalah 1, 2, min 3. Dan vektor C-nya min 2, 1, 1. Tentukan. Yang pertama vektor A ditambah vektor B. Kita ke pertama dulu. Vektor A ditambah vektor B. Berarti ini nilainya kita masukkan dulu.
Kemudian kita jumlahkan satu-satu. Jadi 3 kita jumlahkan dengan 1. Min 5 dijumlahkan dengan 2. Kemudian 4 dijumlahkan dengan min 3. Hasilnya ini. Kemudian yang B, vektor A ditambah vektor C sama. Prosesnya sama, tetapi ini hanya vektor A ditambah vektor C. Berarti ini vektor A-nya, ini vektor C-nya. Dijumlahkan satu-satu sama seperti yang di sini. Kemudian yang C, kalau ini bedanya hanya pengurangan. Jadi ini bedanya di tanda yang ini saja. Kemudian lanjut ke nomor 3. Diketahui vektor U-nya 2, min 1, dan 3. Kemudian vektor V-nya min 2, 5, dan 4. Dan vektor W-nya 3, 2, dan min 1. Tentukan yang pertama vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. Ini vektor U, ini vektor V, ini vektor W. Jumlahkan aja satu-satu. 2 ditambah min 2 ditambah 3. Min 1 ditambah 5 ditambah 2. 3 ditambah 4 dikurangi 1 nih. Ini dijabarkan semua dan ini hasilnya. Kemudian yang B. Vektor U dikurangi vektor V dikurangi vektor W. Kalau tadi semuanya dijumlahkan, sekarang yang bawahnya dikurangkan semua. Prosesnya sama kayak yang di atas, cuman beda tandanya saja. Kemudian kita lanjut nomor 4. Jika vektor U-nya min 5, 3, dan 6, hitunglah 3 kali vektor U. Diketahui tadi vektor U-nya ini. Berarti kalau 3 kali vektor U, berarti 3 kita kalikan dengan nilai dari vektor U tadi kan min 5, 3, dan 6. Jadi kita kalikan satu-satu, 3 kali min 5, kemudian 3 kali 3, dan 3 kali 6. Ini penjelasannya di sini, penjabarannya. Kemudian ini adalah hasilnya. Sekarang kita lanjut nomor 5. Diketahui vektor A-nya 2, 3, 5, dan vektor B-nya 1, 2, 3. Tentukan vektor C. Vektor C itu 3 kali vektor A dikurangi 2 kali vektor B. Berarti 3. 3-nya tulis. Vektor A-nya kita tuliskan juga di sini. Berarti 2, 3, dan 5. Nih, 2, 3, 5. Kemudian 2 kali vektor B dikurangi 2. Vektor B-nya 1, 2, 3. Berarti kita kalikan satu-satu. Yang pertama yang ini. 3 dikali 2. Ini 3 dikali 3. Kemudian 3 dikali 5. Yang ini juga sama, dikurangi. Kemudian 2 dikali 1, 2 dikali 2. Kemudian 2 kita kalikan 3. Kemudian hasilnya ini. Hasilnya ini. Kemudian di sini kan tadi tandanya dikurang ya, dikurang. Berarti hasil dari perkalian yang ini kita kurangkan dengan hasil yang di sini. Ini kan 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 5, 15, dikurangi 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3 itu 6. Karena di sini tanda kurang berarti setiap angkanya kita kurangkan. 6 kita kurangi 2, 9 dikurangi 4, 15 dikurangi 6. Hasilnya ini. 5, 4, 5, dan 9. Itu hasil dari vektor C-nya. Kemudian kita lanjut. Nomor 6. Diketahui vektor A-nya itu 2 vektor I ditambah 7 vektor J dikurangi 3 vektor K, dan B-nya vektor I dikurangi vektor J ditambah vektor K. Tentukan 3 kali vektor A ditambah 4 kali vektor B. 3 kali vektor A, ini 3, dikali vektor A-nya kita tuliskan di sini. Ini vektor A-nya. Kemudian 4 kali vektor B, berarti kita masukkan vektor B-nya. Kita kalikan satu per satu. 3 kali 2, kemudian 3 kali 7, kemudian 3 kali 3. 3 kali 2 itu 6.
Karena ini kan mau disamakan sama-sama, yang I kita jadikan 1. Berarti caranya gini, ini kan I, yang ini juga I. 3 kali 2 vektor I itu 6. 3 kali 2 kan 6. Kemudian kita pindah ke sini, 4 dikali 1 itu 4. Yang ini itu vektor I. Kemudian kita lanjut ke sini. 7, yang ini 1. Kita kalikan, 3 kali 7 itu 21. Kemudian 4 dikali 1 itu 4. Ini adalah vektor J. Kemudian lagi 3 dikali min 3 berarti min 9. Ditambah 4 dikali 4 itu 16. Ini adalah vektor K. Jadi setelah dijumlahkan hasilnya adalah ini. Kemudian kita lanjut nomor 7. Diketahui titik A, 3, 7, dan min 6, kemudian vektor B-nya adalah min 7, 2, 9. Titik C adalah titik pada garis singgung AB sehingga AC sama dengan 1/4 vektor AB. Berarti langkah pertama adalah kita cari dulu vektor OA-nya. Kan tadi diketahui A itu sama dengan 3, 7, dan min 6. Maka OA-nya, vektor OA-nya sama. Dia hanya dijadikan vektor kolom. Yang koordinat B-nya ini, kemudian kalau vektor OB-nya berarti dirubah menjadi vektor kolom. Kemudian, vektor AB. Yang pertama kan vektor AB. Berarti vektor AB itu rumusnya vektor OB dikurangi vektor OA. Berarti OB-nya yang di sini kita masukkan ke sini. OA-nya yang di sini juga kita masukkan ke sini. Setelah itu kita kurangkan satu-satu. Min 7 dikurangi 3 itu min 10. 2 dikurangi 7 min 5. 9 dikurangi min 6 itu 15. Sekarang kita yang B. Tentukan vektor yang diwakili oleh AC. Berarti kita cari vektor AC. Dari soal tadi, lihat. Vektor AC itu sama dengan 1/5 dari vektor AB. Kita udah dapat vektor AB-nya ini. Ya kan? Berarti kalau 1/5 dikali vektor AB. Berarti 1/5 kita kalikan dengan min 10, min 5, dan min 15. Jadi 1/5 dari min 10 itu min 2. 1/5 dikali min 5 itu min 1. 1/5 dikali 15 itu 3. Kemudian yang C. Misalkan koordinat titik C itu adalah X, Y, dan Z. Maka vektor OC-nya dijadikan vektor kolom. Kemudian kita lanjut, vektor AC sama dengan vektor OC dikurangi vektor OA. Itu rumusnya kalau mau mencari vektor AC. OC-nya tadi kita dapat OC-nya kan berarti yang ini. Min 2, min 1, 3. Min 2, min 1, 3 sama dengan ini vektor AC-nya, AC kita masukkan nilainya. Kemudian OC itu tadi ini, X, Y, dan Z. Kemudian vektor OA-nya. Vektor OA itu berarti yang ini, 3, 7, min 6. 3, 7, min 6. Berarti yang ini kita tuliskan lagi ke sini. Kemudian yang ini kita kurangkan. X dikurangi 3. Kemudian Y dikurangi 7 dan Z dikurangi min 6. Ini penjabarannya. Kemudian dari sini tadi kita peroleh X min 3 itu dari sini. X min 3 sama dengan min 2. Sama dengan min 2. Berarti kalau kita mau cari X-nya berarti min 3-nya pindah ruas. Yang tadinya min berubah jadi plus, berarti min 2 ditambah 3 sama dengan 1. Berarti X-nya nilainya 1. Kemudian lagi, yang kedua X dikurangi, Y dikurangi 7 sama dengan min 1. Y dikurangi 7 sama dengan min 1. Kita mau cari Y-nya saja, berarti min 7-nya pindah ruas. Yang tadinya positif, negatif jadi positif. Jadi min 1 ditambah 7. Hasilnya 6. Kemudian Z ditambah 6 sama dengan 3.
Berarti kalau kita mau cari Z-nya plus 6, pindah ruas jadi min. Jadi 3 dikurangi 6 sama dengan min 3. Jadi koordinat titik C adalah 1, 6, dan min 3.